Oke teman-teman, sesaat lagi kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu adalah keynote presentation mengenai 10 mistaken perception about programmer. Untuk sesi ini akan dibawakan oleh Bapak Peter Jakembi, Head of Executive dari PHP Indonesia. Coming up next, Peter Jakembi. Silakan Pak Peter Jakembi. Saya sudah masuk ini belum? Sudah ya? Kok agak suaranya agak muter-muter nih? Gak apa-apa? Kayak ada feedback di belakang atau gimana ya? Oke. Video saya udah keluar, Mbak Kristi? Sudah? Sudah? Sudah ya? Ya, suara audionya kayak ada ini apa namanya? Ini saya matikan yang mana ya? Oh, oke, yang zoom-nya. Sorry. Ini kayaknya getting better. Siap. Ini udah oke, gimana? Sudah oke ya, Mbak? Sudah oke? Sip. Oke, baiklah. Aduh, mohon maaf untuk pembukaan yang maklum, first time. Jadi saya agak, kaku gugup dan sebagainya. So, thank you for opportunity. Kayaknya saya waktunya dimulai lebih awal nih ya. Jadi, wah, wonderful. Terima kasih sudah gabung di sudah diundang untuk gabung di webinar ini. Ini adalah kesempatan saya yang pertama untuk berbagi cerita mengenai mistaken perception about programmer. Sejujurnya saya waktu diminta sama panitia untuk bawain topik ini, saya agak agak terkejut. Waduh, ini topik yang kalau saya mau ngomong ini susah dicari di googling nih. Ini di mana cari topiknya? Jadi saya akhirnya seminggu terakhir nggak bisa tidur. Gara-gara cuma mau mikirin ini apa 10 kesalahan perception about programmer. But it's okay. Karena ternyata apa yang saya pelajari 1 minggu terakhir ini ternyata justru merubah saya. Jadi bukan hanya teman-teman yang nanti ikutin topik ini yang ikut dicerahkan, tapi saya juga ternyata nanti akan ikut dicerahkan. Kenapa akan dicerahkan? Karena saya ternyata menemukan banyak sekali hal-hal yang dulu juga saya lakukan dan itu ternyata hal yang salah. Dan itu saya bilang nggak tahu. Karena ini memang topik yang akan saya lakukan hari ini adalah akan terkait 4 topik yang diminta sama panitia. Saya akan bicara mengenai 10 kesalahan persepsi about programmer. Terus topik kedua adalah old school programmer versus millennial developer. Kenapa pakai old school developer? Karena dahulu itu belum istilah developer. Istilahnya programmer aja sudah. Nah, jadi saya pakai old school, ya udahlah. Saya masuk generasi old school karena memang tinggal mukanya, apa istilahnya ya? Perut ke bawah masih muda, tapi perut ke atas sudah
udah tua jadi old school programmer jadinya. Versus millennial developer sekarang yang tambah-tambah keren. Wah, saya bilang hebat-hebat nih developer millennial sekarang. Hari ini saya akan bahas soal itu, dan yang ketiga saya akan bahas soal developer roadmap. Bagaimana sebenarnya seorang developer itu untuk membangun karirnya dari awal hingga jadi seorang yang sukses. Tidak ada patokan yang tepat sebenarnya untuk bicara soal. Saya setting waktu dulu ya, jangan saya kelewat. Sorry sebentar ya. Oke. Tidak ada sebenarnya pandangan yang lalu untuk kita menggambarkan sebenarnya roadmap developer yang paling pas itu seperti apa. Tetapi saya coba jelasin dari perspektif yang common aja, yang main road, yang orang yang kebanyakan jalur yang ditempuh. Dan yang terakhir saya akan bahas soal PHP ID Community, apa sih sebenarnya PHP ID Community, dan bagaimana sepak terjangnya selama ini. Nah, dari 4 topik yang diminta untuk saya bawakan hari ini, sebenarnya saya ngeliat ini topiknya ini mirip-mirip semua. Saya mau ceritain satu-satu, tapi kayaknya jadi susah, karena sebenarnya saling kait. Jadi sebenarnya hari ini tuh 4 topik ini akan saya bandel jadi dalam satu cerita yang mungkin teman-teman akan nanti ikuti, bahwa sebenarnya ini adalah topik yang saling berkait. Nah, untuk yang bagian pertama ini saya akan cerita mengenai PHP ID Community dulu sebenarnya. Itu sebenarnya sebuah komunitas yang dibangun dari tahun 2008 dan kenalan aja dulu dah. Kenalan dulu deh, nanti saya cerita bagian. Oke, siapa sih Peter Kambe ini? Ini kok kayaknya fenomenal banget dan every developer talking about me. Padahal sebenarnya saya orang biasa-biasa aja. Sebenarnya saya bukan orang yang IT yang jago-jago banget dan ya biasa-biasa aja lah. Saya pun harus mengakui bahwa developer yang seangkatan sama saya banyak yang lebih jago versus developer yang lebih muda sekarang lebih banyak lagi yang lebih jago. Ya, jadi ya saya middle lah. Cuma memang apa yang membring saya ke level ini adalah semangat saya itu adalah saya ingin berbagi sebenarnya. Karena apa yang saya alami dalam pengalaman saya selama 20 tahun terakhir di dunia teknologi, ternyata itu sesuatu yang bagus untuk di-share. Dan ada 2 role yang saya pegang saat ini adalah sebagai IT manager di Titan Baking. Titan Baking adalah sebuah perusahaan retail bahan baku, toko bahan baku kue dan peralatan kue. Jadi developer atau ibu-ibu yang lulusan IT yang mungkin salah masuk jurusan, nah bolehlah pindah aja jadi tukang kue. Nah, beli bahannya di Titan Baking, kira-kira begitu. Nah, saya di sini mengurusin semua yang berbau teknologi dari ujung ke ujung, dari purchasing hingga sampai dengan jadi piutang, dari cash ke bank dan sebagainya. Itu semua coveragenya dalam semua aspek teknologinya saya yang urus di sini. Dan alhamdulillah kalau di musim COVID yang kayak gini nih, Titan Baking tidak ikut terpengaruh dengan gejolak yang terjadi. Jadi justru banyak orang yang berpindah profesi jadi tukang kue di Titan Baking. Agak makan dalam kondisi COVID kayak gini karena penjualan jadi ikut naik. Dan itu cerita sedikit. Dan Titan Baking sebenarnya saya juga udah lama sebenarnya. Ini bukan perusahaan yang pertama. Ini mungkin udah perusahaan kesekian kalinya. Nanti mungkin akan saya ceritakan pada waktu saya akan bahas 10 second itu tadi. Mungkin akan sebagian saya akan singgung karena apa yang akan saya share dari topik hari ini adalah apa yang saya pernah alami dulu. Jadi saya akan cerita dari kesalahan saya, biar orang lain bisa belajar bahwa never ever do the same mistake. Jangan bikin apa yang saya lakukan. So itu, dan yang ketiga adalah saya akan cerita soal PHP ID Community. PHP ID Community kebetulan saya percaya untuk menjadi head of eksekutif di PHP Indonesia Community. Dan what is PHP ID Community? PHP ID Community adalah sebuah komunitas pemrograman terbesar di Indonesia hari ini. Karena dia membernya ada 150.000 member sekarang yang terdaftar di grup. Saya nggak tahu apakah itu manusia semua ataukah ada robot atau akun-akun bodong, saya juga nggak tahu. Yang jelas berdasarkan grup insight yang saya amati setiap hari, itu rata-rata keaktifan sebulan itu ada di angka 30.000 sampai 40.000 aktif member. So
cukup gede untuk ukuran Indonesia, dan kontribusi PHP Indonesia adalah untuk menjembatani antara penyedia tenaga kerja di lapangan, dalam hal ini akademisi, dan market, di mana sekarang setiap kami melihat di komunitas bahwa sekarang semua teknologi, semua perusahaan startup, company itu lagi teriak untuk cari kandidat, cari talent, sedangkan supply dari market itu sekarang agak terbatas. Nah, jadi kami mencoba menjembatani ini, karena sebenarnya lulusan IT kan banyak, tapi mereka tidak pernah dibekali dengan topik-topik yang sekarang lagi dibahas. Jadi mereka belajar sesuatu teknologi yang tidak dibutuhkan sama market. Nah, PHP ID Community datang dengan ide itu adalah untuk memberi mereka pencerahan. Jadi memang secara hierarki dalam teknologi, PHP ID itu dianggap sebagai grassroots community. Artinya mereka yang baru belajar mau bikin Hello World, mau belajar programming, PHP, mau belajar bahasa HTML, CSS, JavaScript yang simple-simple, pintu masuknya akan selalu masuk dari PHP Indonesia Community. Nanti setelah mereka udah expert, nah mereka akan disalurkan ke grup-grup yang lebih spesialis untuk bahas mengenai topik-topik yang mereka interest. Nah, jadi PHP Indonesia sendiri sudah berdiri dari tahun 2008 dan bukan saya foundernya. Foundernya adalah Om Rama Yurindra dan Sony Kurniawan. Mereka adalah veteran-veteran dan orang-orang hebat di zamannya hingga sekarang. Saya percaya untuk mulai bergabung semenjak 2012 dan 2014 mulai dan hingga ini PHP Indonesia sudah berkembang menjadi sebuah komunitas yang luar biasa banget, karena memang saya lihat banyak orang yang mendapatkan hal-hal yang mereka butuhkan, ilmu-ilmu yang mereka pelajari, yang mereka butuhkan, mereka bisa dapatkan di PHP ID Community. So, itu kontribusi PHP Indonesia Community, dan saya senang kalau sekarang member-member banyak yang komit untuk bantu PHP Indonesia, dan ya seperti yang dilihat sekarang, akhirnya PHP Indonesia itu ada di mana-mana, termasuk saya kena todong dari Exabyte untuk sharing ini, dan I don't know, saya topiknya ini agak susah nih, non teknikal banget, jadi aduh, semoga saya nggak mengecewakan nanti. Baiklah, kita lanjut ya. Sebenarnya setelah saya mempelajari apa yang mau dibahas mengenai 10 kesalahan, ternyata dari semua 10 kesalahan yang sudah saya susun, itu sebenarnya cuma terdiri dari 2 kesalahan utama yang menjadi kesalahan manusia pada umumnya, tidak hanya developer. Jadi hari ini sebenarnya saya tidak akan bahas soal teknikal, karena teknikal buat saya silakan datang ke googling, silakan pelajari. Kalian punya fasilitas nggak kayak kita zaman dahulu yang mau googling susah banget, mau model up, aduh bunyinya udah tungkan gitu, aduh susah sekali belajarnya. Dan sekarang ini internetnya sudah 5G, belajarnya udah gampang, Google-nya udah cepat, tinggal ketik aja errornya udah langsung ketemu. Tapi ada satu hal yang saya lihat, bahwa ternyata banyak orang yang gagal menjadi programmer karena 2 faktor utama ini. 2 kesalahan developer yang mungkin juga menjadi kesalahan manusia pada umumnya, yaitu adalah salah menilai dirinya sendiri, dan yang kedua adalah salah menempatkan diri sendiri terhadap orang lain. Jadi ini bukan soal perspektif dia jago teknikal atau tidak, tapi lebih kepada mindsetnya dia itu tentang profesinya dia. Dia salah menilai profesinya terhadap kemampuannya, cara dia berinteraksi dengan orang, dan ini 2 kesalahan utama. Dan saya akan breakdown menjadi masing-masing 4 dan 6 poin. Karena 4 yang pertama ini lebih bicara soal salah menilai diri sendiri. Nah, topik yang kesalahan paling pertama yang di developer adalah tak sadar, tak mampu. Nah, ini tak sadar, tak mampu, ini adalah orang yang nggak sadar bahwa dia sebenarnya nggak mampu, tapi berkuar-kuar bahwa dia bisa. Nah, berkaca dari kesalahan nomor 1 ini, sebenarnya saya merasa bahwa ini adalah kesalahan yang sangat manusiawi. Karena ini sebenarnya juga tercermin kepada saya ketika saya 20 tahun yang lalu mau mulai berkecimpung di dunia teknologi, dan tiba-tiba mau berkecimpung di dunia teknologi, dan tiba-tiba
sangat kepedean gitu. Gampang lah ini kalau mau belajar teknologi ini mah. Bagi saya easy gitu. Ini masih oke kan? Soalnya saya nggak bisa kedengeran nih. Oke, nah jadi sebenarnya easy. Nah, jadi dengan yang terbang, tapi ternyata saya sadar bahwa sebenarnya saya nggak mampu. Jadi seolah-olah udah, nggak sadar bahwa sebenarnya ini saya nggak mampu. Jadi cuma bawa modal kepercayaan diri aja, padahal nggak mampu. Tapi memang ini by natural, ini ada sesuatu yang normal. Ketika orang punya mainan baru, ketika orang baru belajar teknologi, dia udah bisa sedikit, seolah-olah dia udah mampu banyak. Padahal ini sebenarnya dia belum lihat secara keseluruhan. Jadi orang yang masih ada dalam kotak, dia merasa bahwa sudah melihat segalanya. Padahal belum. Nah, ini kesalahan paling hakiki ketika orang yang baru gabung ke teknologi berasa bahwa dia akan mampu melakukan segalanya. Padahal sebenarnya dia nggak mampu. Nah, jadi hari ini nomor satu itu adalah kesalahan untuk mulai kesalahan yang harusnya mulai diperbaiki oleh banyak developer, bahwa nomor dua, sadari dulu bahwa Anda tak mampu. Kesadaran bahwa tak mampu ini adalah sebuah kesadaran di mana sebenarnya ini tidak semua orang akan jadi programmer. Dulu kesadarannya. Tidak semua orang akan jadi programmer, tapi semua orang bisa berkontribusi di dalam society, dalam kemasyarakatan. Bahwa tiap orang itu punya kemampuan unik untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat buat dirinya sendiri dan bermanfaat juga buat orang lain. Dan developer juga harus menyadari ini, bahwa dia mungkin tidak bisa jadi programmer, tetapi bukan berarti programmer itu hanya satu-satunya profesi yang akan bisa dilakukan. Sebenarnya di teknologi itu sendiri cakupannya luas banget. Udah kayak dunia kedokteran, orang itu bisa jadi apa aja, mau spesialisasi A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lain. Di teknologi pun sebenarnya orang pun bisa memilih profesi yang beragam itu. Silakan dipilih, karena AI sekarang ini kan bisa masuk ke segala sektor. Dia bisa melakukan apapun di semua industri. Jadi sebenarnya jadi IT itu harus jadi programmer. Tetapi kalau memang Anda jadi programmer, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, Anda ini sebenarnya spesialis atau generalis? Ini yang kesadaran ini yang harus dipahami dulu, bahwa kalau kita tidak mampu untuk menjadi sesuatu, apa yang kita jadi mampu? Apa yang kita sanggup? Nah, kesanggupannya itulah yang akan kita cek dirinya kita sendiri. Wah, kayaknya minat nih di dunia programming, kayaknya asing gitu, bikin algoritma dari sini menuju ke sini, bikin kelas, bikin OOP, hasilnya jadi kayak gini, wah kayaknya cakep. Ngelihat coding itu udah kayak seni, kayak orang lagi ngelukis. It's okay. Kalau memang di situ minatnya, silakan diperdalam. Tapi sadari bahwa nomor dua ini adalah, kita itu tidak mungkin menguasai segalanya. Kita itu tidak mungkin menguasai semua dunia teknologi. Udah pasti nggak bakal mungkin. Karena kesadaran ini yang harus dibangun dari awal. Nah, ketika kesadaran ini sudah dibangun dari awal, kita akan tahu bahwa kita bisa melakukan apa. Poin yang ketiga adalah nomor 3, tak sadar mampu. Nah, ini juga menarik. Kenapa? Karena banyak developer yang juga nggak menyadari bahwa sebenarnya dia mampu. Ini mungkin saya akan ceritakan back to about berapa tahun yang lalu, 22, saya udah tua banget sih ya, 50 tahun yang lalu kali kurang lebih. Waktu itu saya masih kerja sebagai programmer muda, junior, di sebuah perusahaan di Roxy, kalau nggak salah ingat waktu itu. Iya, itu kemampuan saya itu sebenarnya saya waktu itu mampu ternyata bikin aplikasi, bikin sebuah, waktu itu masih pakai Excel, jadi bikin macro function yang ternyata bisa mempercepat proses. Dulu itu ada zaman itu saya itu bikin stok opnam yang untuk membandingkan antara penjualan dengan stok. Nah, jadi ada database penjualan, ada table penjualan di Excel karena waktu itu, dan ada stok. Nah, waktu itu sama orang yang lama, itu dia comparing satu. Itemnya ada sekitar puluhan ribu lah gitu. Jadi bisa bayangin, satu pekerjaan itu dia selesaikan dalam 1 minggu. Dengan saya gabung ke situ,
Akhirnya saya coba bikin makro simple untuk komparasi, ya bikin VLOOKUP lah zaman itu. Ada simple VBA, Visual Basic Application, karena ada beberapa fungsi yang agak harus manual, saya bikin pakai VBA waktu itu. Pekerjaan yang biasanya dikerjain 1 minggu, sekarang diselesaikan dalam 1 jam. Akhirnya apa? Begitu saya bisa mengerjakan pekerjaan itu selama 1 jam, seminggu saya jadi bengong jadinya. Dan dari situ saya baru sadar bahwa ternyata saya sebenarnya mampu. Sebenarnya saya ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan programming yang dulunya saya nggak sadari. Nah, ternyata kesalahan-kesalahan ini juga banyak terjadi di komunitas PHP Indonesia. Saya melihat banyak sekali member-member PHP Indonesia yang gagal dalam menggali potensi pribadinya. Dia sebenarnya punya kemampuan programming yang bagus, dia punya kemampuan UI UX yang baik, punya kemampuan networking yang mungkin juga oke. Tetapi karena tidak pernah di-challenge, karena tidak pernah dikasih kesempatan, akhirnya dia nggak sadar bahwa dia mampu. Nah, jadi saran saya adalah, pertama, untuk orang-orang yang masuk dalam kategori ini adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Tumbuhkan rasa percaya diri. Kenapa? Anda mungkin mampu, Anda mungkin bisa berbagi, Anda mungkin bisa berkontribusi, tetapi karena nggak pernah menumbuhkan rasa percaya diri, ini akan akhirnya membuat kita itu nggak bisa maju-maju. Dan saya pun menyadari bahwa saya pernah ada di dalam tahap ini, dan bertahun-tahun saya merasa bahwa saya nggak mampu. Saya nggak sadar bahwa saya mampu. Akhirnya terpuruk, seperti kemampuan untuk sharing seperti ini. Sebenarnya saya nggak cocok jadi. Namanya orang programmer biasanya berhadapan sama komputer, ini sekarang berhadapan dengan banyak orang di depan kamera gitu. Ini sesuatu yang apa ya, aneh gitu. Kalau di komputer dia macam-macam, saya tinggal shutdown aja. Kalau orang kan saya nggak bisa begitu. Nah, ini adalah sebuah kemampuan yang dulunya sebenarnya saya sudah punya, tapi saya nggak pernah kembangkan. Belakangan begitu saya masuk komunitas, baru saya sadar bahwa sebenarnya saya punya kemampuan ini. Saya ngerti bahwa saya mungkin tidak sehebat orang lain, tapi kan setiap orang punya cara untuk berbagi, setiap orang itu punya cara untuk sharing. Saya punya source code nih, bikin helper untuk konversi dari angka jadi rupiah. Mungkin sesuatu yang sederhana, tapi kan lain. Saya punya helper nih untuk mencari ongkos kirim dari kota ini ke sini, berapa biayanya, saya bikin API-nya. Ternyata kan ada orang yang punya kemampuan itu. Ya. Jadi banyak kesalahan ketiga ini banyak terjadi di kalangan developer yang sebenarnya dia mampu, tapi dia tidak sadar. Oleh karena itu, caranya untuk mereka bisa menyadari kemampuannya itu adalah tumbuhkan rasa percaya diri dan memotivasi diri. Lihat siapa yang bisa dijadiin contoh dan siapa yang kira-kira bisa jadi panutan. Dengan demikian dia akan membawa dirinya itu dengan sendirinya dia akan menumbuhkan rasa percaya diri dan memotivasi diri untuk berkembang. Nah, jadi kesalahan yang ketiga yang banyak terjadi di kalangan developer ini adalah tak sadar bahwa tak mampu. Kesalahan yang keempat apa itu? Kesadaran yang keempat adalah sadar mampu, sayangnya malas. Ini juga kesalahan keempat yang banyak terjadi di kalangan komunitas. Saya melihat banyak sekali orang-orang yang sebenarnya secara teknikal jago, secara coding, programming juga hebat. Tapi sayangnya malas. Ini penyakit cukup kronis juga, karena kemalasan itu ternyata membuat mereka tidak bisa mengembangkan talentnya mereka. Karena kemalasan itu akar dari segala macam problem yang nanti akan alami ketika mau kontribusi. Ya mau gimana? Begitu lihat coding, gampang itu bisa saya bikin. Tapi nggak di action. Cuma segitu masih impal, sehari juga selesai. Iya benar selesai. Tapi karena malasnya itu loh. Ini saya ketemu banyak sekali semenjak saya udah mulai bekerja di dunia teknologi begini, punya anak buah. Kamu ini jago tapi cuma mengerjain ini aja butuh 2 hari, padahal 1 jam juga udah selesai. Kenapa? Karena mereka adalah tipe orang menggampangkan segalanya. Kayak orangnya itu oke, saya bisa lah, ini masih simple. Tetapi ternyata sebenarnya dia malas.
Malas sebenarnya bisa ada dua kategori, karena memang juga kata malas ini kalau di komunitas ini ada dua definisi. Malas dalam pengertian ada programmer yang malas mengerjakan programming yang berulang-ulang. Jadi dia bikin satu helper yang bisa ngerjain satu kali, terus udah malas kan masalahnya. Itu langsung otomatis. That's different definisi malas yang berbeda. Karena itu adalah judulnya otomatisasi. Jadi pekerjaan yang malas kerjakan, kita suruh komputer kita untuk ngerjain. Ayo pakai cron, kamu jalanin. Setiap jam 12 malam, setiap pagi untuk melakukan sesuatu. Dia sistem yang mengerjakan. Kitanya yang malas memang dalam tanda kutip. Tapi kemalasan kita itu dialihkan ke sistem yang bekerja secara otomatis. So ini different perspektif of malas. Yang saya maksud di sini adalah orang yang benar-benar nggak mau ngerjain. Mut-mutan gitu. Aduh, ini juga penyakit nomor 4 yang paling banyak Anda progres. So, please jangan menggampangkan segalanya. Segalanya harus selesaikan tepat waktu, on time, dan tepat. Nah, ini 4 kesalahan yang paling dasar yang terjadi ketika seseorang salah menilai dirinya sendiri. Dalam pengertian adalah dia tidak mampu atau dia tidak sadar atau sadar mampu tapi malas. Nah, ini 4 kesalahan yang pertama. Kita lanjut ke 6 kesalahan berikutnya. Nah, hari ini saya akan mengenai bahasa kedua mengenai salah menempatkan terhadap orang lain. Karena ini sebenarnya kesalahan paling umum yang terjadi di semua manusia maupun developer. Baik mereka yang programming maupun yang sudah jadi bos. Hari ini saya akan bahas semuanya. So kalau ada bos-bos yang tersinggung, mohon maaf. Karena memang ini juga mungkin akan jadi pembelajaran buat kita. Nomor yang kelima adalah SM, sadar mampu. Karena ini kan tangga manusia. Jadi nomor 5 ini sebenarnya adalah seseorang yang sudah ada di level sadar, mampu, rajin belajar dia, rajin ikut semua pembelajaran, banyak sertifikat, banyak hal yang sudah dia pelajari, rajin banget, ilmunya di kepalanya itu mungkin sudah banyak banget, tapi kesalahannya itu pelit ilmu. Ini orang-orang yang pelit ilmu ini memang harus perlu dicubitin. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang punya kemampuan, punya banyak ilmu, punya pengetahuan teknologi, punya hal-hal yang terkini juga mungkin teknologinya. Sayangnya nggak mau berbagi. Aduh, saya paling sebel nih orang-orang kayak gini. Jadi please deh, teman-teman, kalau yang ada di ini, kalian orang-orang yang rajin, mempunyai ilmu, ayolah berbagi. Karena dengan berbagi tidak akan bikin kita jadi lebih bodoh. Tidak akan pernah. Dalam pengalaman saya, orang yang makin rajin berbagi, malah akan lebih tambah pintar. Dan itu yang saya encourage ke teman-teman, untuk kenapa kita harus gabung dalam komunitas, itu adalah tempat kita untuk berbagi ilmu. Jangan pelit-pelit lah. Bantuin orang lain, dalam pengertian apa? Ketika kita bantu orang lain, kita juga akan mendapatkan sesuatu dari sana. Ketika kita buka kelas online learning, kita mungkin akan ngajar sesuatu yang orang lain belum tahu, terus ketika ada pertanyaan balik, dan kita nggak bisa jawab. Kita akan punya satu tanda tanya, pertanyaan yang akan kita cari jawabannya. Iya, bener juga ya, saya nggak pikirin itu. Akhirnya peserta belajar, kita juga belajar. Nah, itu adalah kebiasaan yang mesti dikembangkan di kalangan orang komunitas untuk rajin berbagi. Rajin nulis blog, rajin kontribusi di GitHub, rajin untuk jawabin pertanyaan di komunitas, rajin untuk membantu orang. Nah, jadi jangan pelit ilmu. Kesalahan nomor 5. Kesalahan nomor 6, ya, sudah sadar, sudah mampu, sudah rajin, tapi kurang wawasan. Artinya apa, gimana nih? Ini sebenarnya juga sebuah progres lah dalam kehidupan setiap orang developer IT, karena banyak sekali teman-teman yang kalau mereka di komunitas, kadang-kadang mereka kalau menjawab sesuatu mungkin benar, tapi dalam perspektifnya dia.
Jadi sebenarnya dia sudah ada di level yang sangat baik sebenarnya, cuma kurang wawasan. Pengertian kurang wawasan di sini adalah ada developer yang mungkin secara teknikalnya bagus, cuma kadang-kadang dia lupa bahwa teknologi itu bukan hanya teknologi aja. Dunia sektor industri itu sebenarnya bukan cuma teknologi kan. Teknologi itu berkonverges dengan berbagai sektor-sektor yang lain, di mana kita juga harus punya pengetahuan tentang itu. Misalnya tadi di awal Ibu pemateri yang pertama bicara soal branding. Branding itu mungkin sebuah topik yang ada di dunia marketing, dunia yang bicara mengenai promosi dan akuisisi dan sebagainya. Itu juga bukan sesuatu hal yang akan sebenarnya kita tahu. Tapi jadi dalam kapasitas nomor 6 ini adalah sebenarnya seorang developer itu meskipun dia mungkin akan menjadi seorang programmer, dia juga harus punya wawasan yang luas. Wawasan yang dimana dia bisa menjawab hal-hal yang ada di sektor, permasalahannya ada di sektor itu. Karena kan teknologi itu kan sebenarnya alat bantu, alat untuk menyelesaikan problem yang ada di industri lain. Ya, oke. Dunia marketing mereka butuh promosi. Teknologi punya solusi untuk menjawab itu. Kita bisa bikin programming, bisa bikin coding, bisa bikin blog, bisa bikin fitur yang akan mempromosi. Jadi pengetahuan kita di lingkungan marketing, finance, healthcare, ekonomi dan sebagainya itu justru membantu untuk memperbesar kapasitas programming kita sendiri. Nah, oleh karena itu di HR itu ada istilahnya talent grid. Sekarang pas saya agak singgung soal talent grid, begini ceritanya. Jadi 2001, boleh bilang dari awal tahun abad 21 ini, dari tahun 2000 itu saya sebenarnya ini programmer yang banyak yang by accidentally bagaimana registrnya saya ya. Jadi saya kerja selalu di departemen yang namanya departemen HR. Saya punya bos orang HR dari tahun 2000 sampai tahun 2018 kemarin. Jadi kurang lebih 20 tahun saya itu bekerja di lingkungan human resource. Saya sebenarnya programmer di sana, tapi karena yang saya hadapi adalah departemen HR, akhirnya saya jadi paham dengan dunia-dunia HR. Saya jadi paham apa yang mereka ngomongin soal talent grid. Mereka ngomongin soal talent acquisition, soal apalagi rekrutmen, performance, sebagainya dipaham. Oleh karena itu saya jadi singgung soal talent grid ini adalah di talent gridnya HR itu ada 9 grid. Ternyata di situ kita akan bicara mengenai orang yang punya potensi dan orang yang punya performance. Itu adalah dua kombinasi yang harus digabungkan terus-menerus, di mana di situ kita akan mengembangkan skill, talentnya kita. Nanti kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya aja sama orang HR, apa itu talent grid. Mereka nanti akan dengan gamblang menjelaskan soal talent grid itu. Intinya adalah kita mengembangkan wawasan kita. Skill kita yang tadinya hanya soal programming, kita bisa develop untuk merge dengan sektor-sektor lain, HRK atau marketing atau finance atau dan sebagainya. Nah, jadi itu kesalahan yang nomor 6. Oh, udah jam 11 aja. Oke, dan yang ketujuh adalah kesalahannya di mana lagi? Sudah sadar, sudah mampu, sudah rajin, luas wawasan, tapi masih kurang percaya diri. Kurang percaya diri di sini beda dengan yang tadi. Kalau kurang percaya diri yang tadi itu adalah soal cara dia menilai diri sendiri. Yang kedua ini adalah sebenarnya dia sudah punya wawasan, tapi dia merasa karirnya mentok nih. Kok saya begini-begini aja ya? Dari dulu programming Hello World sampai 10 tahun kemudian saya masih programming Hello World juga. Ya nggak ada yang salah sebenarnya dengan hal itu. Tetapi sebenarnya orang yang berada dalam lingkungan pekerjaan begitu itu saya akan membuat dia akan boring. Ini saya mau ngapain sih sebenarnya? Nah, dari sinilah muncul kekurang percayaan diri yang kedua. Sebenarnya di level ini orang-orang yang ada dalam tahap ini adalah mereka seharusnya sekarang mengembangkan talent mereka untuk ayo keluar dari zona nyaman. Ambil jabatan yang lebih tinggi dari sekarang. Ambil pekerjaan yang skupnya lebih besar dari yang sekarang. Kalau kalian sekarang jadi programmer, boleh nggak sekarang kalian mau jadi supervisor yang tadinya hanya ngurusin komputer, sekarang sudah punya anak buah.
supervise seseorang punya pekerjaan. Kalian juga punya talent yang dimana kalian bisa mengawasi kerjaan orang lain. Kita punya banyak di teknologi, punya banyak tools yang dimana kita bisa ngawasin pekerjaan orang lain dengan mudah. Mungkin di sektor-sektor lain tidak sekaya teknologi, kita bisa punya tools untuk monitoring collaboration. Dari situ jadikan alat kita untuk memonitoring coding kamu udah sampai mana, bagus nggak? Ini bukan begitu caranya. Nah, itu sebenarnya cara-cara kita untuk mulai mengembangkan diri, untuk masuk di dalam level di mana kita bukan hanya lagi fokus ke diri sendiri, tapi kita mau menempatkan diri kita terhadap orang lain. Orang lain itu kan bisa banyak, bisa teman satu level dengan kita, atau anak buah kita, atau bos kita. Intinya adalah kita mulai keluar dari zona nyaman untuk mengerjakan pekerjaan yang jauh lebih besar. Artinya zona yang lebih besar. Nah, cepat lihat bosmu. Kalau kamu jadi developer, lihat atasanmu. Bosmu kerjaan apa sih? Dia ngerjain manajemen juga, bikin budgeting juga, bikin forecasting juga. Kira-kira saya bisa nggak ngerjain itu ya? Nanti kalau saya ada di situ. Nah, di situ kan kita akan mengembangkan rasa percaya diri kita. Jadi kita akan mengerjakan sebuah pekerjaan yang coverage-nya memang masih aplikasi, masih bikin programming. Tetapi kan programming yang dimana kita punya kemampuan to decision untuk menentukan display kita, wah ini kayaknya bagus dipakein gini nih, bagus nih kayak gini nih, tanpa ada boundaries, itu nggak bagus, karena kita ada di level yang berbeda sekarang. Nah, jadi poin nomor 7 adalah, jangan sampai teman-teman programmer ada di level kurang percaya diri ini. Ayolah, kita sudah waktunya untuk berinteraksi dengan orang. Karena developer itu sehari-harinya di depan komputer, tapi bukan berarti kita nggak akan berinteraksi sama orang. Tetap harus ada. Kita punya customer, kita punya partner, kita punya teman, kita punya anak buah, kita punya bos, kita punya orang lain yang kita berinteraksi. Ayo, bangun kepercayaan diri untuk tangkap kesempatan yang lebih besar. Oke, yang ke-8 adalah apa itu? Salah sasaran. Yang 3 yang bagian terakhir ini sebenarnya lebih kepada orang yang sudah ada di level-level yang tinggi. Karena orang-orang di level-level yang tinggi itu sebenarnya udah level orang-orang yang sadar, sudah mampu, rajin, was-wasan, percaya diri, kadang sasaran pengertian mereka membawa mereka dalam satu aspek yang ya namanya juga trial and error, bikin bisnis tapi terlalu luas, bikin bisnis yang terlalu banyak, fokusnya akhirnya kehilangan fokus. Ngerjain 1 nggak kelar, ngerjain 2 apalagi nggak kelar. Nah, ini kesalahan di level manajemen yang mungkin bisa juga akan terjadi di developer ketika dia akan ada di level itu. Misalnya dia sudah jadi C-level, jadi CTO kah, apa jadi CEO kah, atau apapun, masih programming, tapi salah dalam menentukan kesalahan. Saya nggak akan banyak bahas inilah, karena saya pun mungkin belum terlalu pakar soal ini, tapi setidaknya teman-teman menyadari bahwa ketika kita sudah ada di level yang lebih tinggi lagi, banyak orang yang akan ada di kesalahan-kesalahan ini. Ketika mereka bangun bisnis, mereka bikin satu produk, bikin aplikasi, bikin solusi, udah bikin bagus-bagus, sudah programming bagus-bagus, ternyata nggak laku di market. Kenapa? Salah sasaran, kurang fokus, dan ini juga dianggap sebagai kesalahan-kesalahan yang umum terjadi kan. Nah, ini salah sasaran. Yang ke-9, nah ini orang yang sudah mampu, sadar mampu, was-wasan, percaya diri, tepat sasaran, tapi sayangnya greedy dalam pengertian bisnis orang lain juga ikut diembat sama dia. Sektor orang lainnya harusnya kita bisa saling kolaborasi, nah ini dihajar sama dia. Saya nggak bisa bahas lebih banyak ini, tapi biar ini jadi pemahaman kita bersama bahwa nomor 9 ini juga kalian, kita juga mungkin kelak akan ngalami, dan please jangan sampai, biarlah kita berbagi kue kita masing-masing, jangan sampai bikin kesalahan-kesalahan ini. Dan yang terakhir itu apa? Yang terakhir adalah ketika seseorang sudah sadar, mampu, rajin, was-wasan, percaya diri, tepat sasaran, waktunya nih sekarang. Pertanyaan paling top buat seseorang manusia, itu developer apapun, hanya sebenarnya buat nggak sih sebenarnya saya ngerjain ini, buat nggak sih sebenarnya saya mau melakukan ini.
sometimes ini adalah pertanyaan yang sudah tidak bisa, sudah abstrak. Ini sudah benar-benar di level yang sudah nggak abstrak, sudah 11-12, sudah susah dibedain. Tapi intinya adalah, biarlah kita melakukan segala sesuatu yang kita kerjakan itu atas dasar, ini worth nggak sih sebenarnya? Ini worth nggak untuk kita garap? Ini berguna nggak kira-kira? Berguna, oke. Kalau berguna ya kita jalankan. Nggak berguna, terlalu banyak cost, terlalu banyak biaya, terlalu banyak hal yang merugikan kita, nggak usah, nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Topik yang berikut, nah sekarang kita akan bicara soal developer roadmap. Saya tuh senang baca buku-buku motivasi, jadi selain belajar programming, selain itu belajar coding, saya juga senang belajar hal-hal yang memotivasi saya. Dan Sun Tzu adalah salah satu filsuf dari Tiongkok sana yang bicara soal the art of war. Jadi dia akan bicara soal seni berperang. Tapi sebenarnya yang saya baca dari quote-quote yang dia bikin itu sebenarnya itu juga bisa applicable ke teman-teman yang ada di dunia teknologi. Dalam hal ini developer. Untuk ketika kita mau jadi developer, kita mau mengembangkan diri kita sebagai seorang developer, apa saja yang kita belajar motivasi. Jadi kita juga belajar fokus dan nggak salah belajar programmingnya. Programmingnya benar-benar kita lakukan untuk suatu tujuan yang benar, yang baik untuk kita sendiri maupun untuk keluarga kita maupun untuk Indonesia misalnya. Why not gitu? Kenapa takut untuk kelak kita akan berkontribusi Indonesia? Asal punya mindset yang benar, tentu kita bisa melakukan itu. Caranya gimana? Developer ini ada 5 quotes yang akan saya share ke teman-teman dalam perspektifnya sebagai seorang developer. Kita akan seni berperang, tapi perangnya itu bukan perang benar-benar kita berantem bunuh-bunuhan, bukan. Kita bicara perang dalam hal ini adalah perang berhadapan dengan kita punya kemalasan, kita punya sasaran target untuk misalnya untuk bikin produk yang bagus, itu juga kan perang. Orang marketing itu sudah biasa dengan istilah-istilah ini. Perang itu gimana supaya produknya laku, perang bagaimana supaya codingnya bagus. Nah, kita juga akan belajar dari perang itu dalam perspektif developer. Oke, ini yang pertama. Roadmap yang pertama adalah if you know the enemy and know yourself, you need not the best. Artinya gini, sebenarnya ketika kita mau jadi developer, yang paling penting sebenarnya adalah kita tahu diri kita sendiri. Kita ini sebenarnya punya kemampuan apa? Kita ini sebenarnya strength-nya di mana? Kalau kita bikin analisis SWOT, kita sebenarnya ini cocoknya di mana sih sebenarnya? Apakah saya seorang desainer? Apakah saya seorang programmer? Apakah saya seorang marketing? Apakah saya seorang UX, DX? Atau mungkin manajerial, manage orang? Atau mungkin marketingnya teknologi? Penting banget bagi kita untuk kita kuasai dulu siapa kita ini, karena kita harus tahu. Kalau nggak tahu isi kita sendiri, karena kita mau melakukan apa? Yang pertama, memang kita harus kenal diri kita sendiri, kemampuan diri kita sendiri, interest apa yang akan kita mau masukin di dunia teknologi. Kalau kita sudah tahu, baru kita mulai tahu, ingin cari tahu market apa yang kita masukin. Apakah kita akan masuk ke perusahaan teknologi di startup, atau kita jadi karyawan di sana, atau kita yang mau bangun startup sendiri, atau kita yang mau kerja orang, atau kita mau apa? Know your enemy, artinya target yang kita mau cari tahu itu, sasaran yang kita mau capai itu kita tahu. Dengan demikian, kita rasa takut dengan nanti masalah-masalah yang bakal kita hadapi nanti. Ketika seseorang, kayaknya saya mau jadi founder startup nih, kita akan bisa menang menghadapi semua permasalahan yang nanti kita hadapi. Ini sebenarnya definisi yang pertama dari Sun Tzu. Jadi kita ketahui diri kita sendiri, kemampuan secara personalnya kita mau apa, kita cocoknya di mana, dan kita tahu target yang kita mau tuju. Dengan demikian semua masalah yang nanti kita hadapi ketika berhadapan di lapangan, kita akan pasti menang. Result of 100 battle, no fear. Roadmap nomor 1. Nomor kedua, opportunities multiply as they are seized. Artinya, kesempatan itu akan berkembang begitu kita tangkap. Mungkin saya lebih cocok menyebut, mencontohkannya dengan saya, karena
nekaters, orang nekat judulnya. Nekat dalam pengertian adalah saya sebenarnya sharing seperti ini adalah out of my comfort zone, bukan suatu yang paling saya suka sebenarnya, karena saya nggak punya kemampuan ini dari dulu. Saya baru mulai jadi pemateri itu tahun 2014, belum pernah ngomong sebelumnya. Tapi saya orang nekat, ada opportunities, udah nggak pakai nolak-nolak. Jadi ketika saya dikontak sama Baik untuk ngisi ini, saya nggak pakai nolak-nolak lah. Nggak peduli, saya berkontribusi dengan apa yang saya mampu aja deh. Kalau sampai dicemooh tutup mata aja, toh saya juga akan belajar sesuatu dari sini. Opportunity itu harus saya tangkap, nggak boleh dilewatkan. Toh saya juga punya fondasi dasar bahwa saya juga nggak jelek-jelek amat lah, udah pernah punya pengalaman sebelumnya. Jadi kalau ada opportunity kayak gini, dia ambil aja, nggak usah takut. So teman-teman, kalau ada opportunity, ada kesempatan bikin project, ada kesempatan belajar, ambil. Saya juga merasa bahwa di beberapa tahun yang lalu ketika saya mau mulai jadi developer, saya banyak sekali menerima project-project yang saya sendiri nggak tahu apa akan. Tapi saya nekat, saya ambil projectnya, saya selesaikan projectnya. Dari situ saya belajar, dari situ saya dapat duit. Jadi saya belajar dan dibayari. Kayaknya metode belajar yang paling asik sih cuma gitu. Kita belajar dan kita dibayar. Daripada kuliah susah-susah, kita bayar kuliahnya, kita nggak dapat apa-apa. Kalau di project real kan, asal kita bereskan, kita duit. Kita belajar. Jadi belajar sambil dapat duit. Wah, itu kombinasinya double. Opportunities multiply as they are size. Roadmap nomor 2. Nomor 3. There is no instant of nation benefiting from prolonged warfare. Artinya tidak ada sebuah negara yang dapat keuntungan ketika perang kepanjangan. Apa implementasinya buat programmer? Programmer yang terlalu lama dalam zona nyaman, berada dalam peperangan yang dihadapi itu aja. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sama setiap hari dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Saya tidak bilang bahwa setiap orang itu nggak boleh berkembang atau tiap orang punya preferensi masing-masing. Tetapi kan kalau kita bicara mengenai interest, oke lah, kita mungkin tidak minat dengan dunia manajemen. Kita mungkin nggak niat dengan dikit lagi. Kita mungkin tidak niat dengan hal di luar teknik. Tapi kan berarti kita akan mengerjakan terus pekerjaan itu selama 10 tahun kan? Kita kan bisa mulai belajar untuk berbagi. Kita mungkin membagikan ilmu kita. Apa yang sudah pernah kita pelajari selama 10 tahun terakhir, sharingkan. Bikinlah blog, bikinlah YouTube, bikinlah tutorial-tutorial, tulisan-tulisan yang mungkin akan membantu orang yang akan masuk ke sektor yang kita geluti yang bersama. Karena pengalaman kita kan sesuatu yang tidak mungkin didapat oleh orang lain. Jadi mereka bisa belajar sesuatu dari sana. Jadi please, there is no gunanya. There is no instant of nation benefiting from warfare. Jadi nggak ada gunanya, nggak ada yang bisa kita dapatkan dari sebuah pertarungan yang kita hadapi setiap hari. Yang itu aja. Kita mengerjakan hal yang sama setiap hari, kita akan menghasilkan hal yang sama setiap hari. Yang mungkin kita mengharapkan hasil yang berbeda dari cara yang tetap begitu-begitu aja. Nggak mungkin. Kita mesti bikin hal yang baru untuk menghasilkan hal yang baru. Seperti itulah kurang lebih. Developer roadmap nomor 3. Nomor 4, if to do the enemy without fighting. Jadi sebenarnya seni berperang yang terbaik itu sebenarnya bertarung tapi nggak bertarung, menang tapi nggak bertarung. Artinya apa? Ini penting bagi seorang developer untuk please ke semua orang, ke atasannya, ke temannya, ke anak buahnya, ke customernya, ke orang-orang yang berinteraksi dengan dia. Please jangan fighting sama mereka. Kita bisa memenangkan perang tanpa perlu berperang. Artinya apa? Kita perlu bernegosiasi. Untuk satu produk yang kita mau bikin, misalnya, bisa nggak kita negosiasikan untuk cari titik tengah? Jangan terlalu menaruh idealisme, wah pokoknya harus ada ini, harus kayak gini. Saya mau ada fitur A, B, C, D, F, G, dan sebagainya. Kayaknya itu sesuatu yang terlalu memaksa. Akhirnya kita akan berantem dengan semua orang yang berinteraksi dengan kita. Bisa nggak kita bikin pendekatan-pendekatan untuk diskusi, menempatkan mereka sebagai orang yang punya level yang sama dengan kita,
dan kita diskusi. Kita bikin ini. Kamu ada ide apa? Kamu ada ide apa? Ayo, masukkan. Oh, oke, kamu ngerjain fitur ini, saya ngerjain fitur ini, nah, terus nanti kita lihat. Jadi kita memenangkan sebuah pertarungan tanpa perlu perang. The supreme of war is to do the enemy without fighting. Jadi developer pun bisa menganut ini. Jangan berantem sama semua orang. Ya, kita tidak bisa bikin 100 orang semua happy. Toh pada satu titik juga kita mungkin akan punya musuh. Tapi kita nggak ingin mengurus orang yang bisa sama kita. Ya sudahlah, setiap orang akan punya tempat peperangannya masing-masing. Kalau nggak bisa kerja sama, ya sudah, cari orang lain yang mau bekerja sama dengan kita. Jangan habiskan waktu untuk peperangan yang tidak berguna. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nomor 4. Nomor yang kelima, yang terakhir, strategi without tactics is the slowest route to victory. Tactics without strategy is the noise before defeat. Ini lebih, kalau mau melihat ini, saya juga sempat bingung maksudnya apa nih strategi without tactics. Emang strategi apa bedanya sama taktik? Sama aja. Tapi ternyata setelah saya baca literaturnya, strategi itu sebenarnya lebih bicara mengenai long termnya. Kita punya visi ke depannya itu mau ngapain. Terus taktik itu adalah lebih kepada misinya, gimana caranya untuk mencapai yang sudah strategikan itu. Dalam perspektif orang IT itu lebih kepada sebenarnya kita punya passion untuk apa sih sebenarnya, apa yang kita mau capai ke depan. Artinya, meskipun kita cinta dengan dunia programming, tapi bukan berarti kita juga nggak nyusun strategi untuk kehidupan kita yang lebih baik. Kita juga butuh duit, kita juga butuh berkeluarga, kita juga butuh masa depan yang cerah, kita juga butuh bikin produk yang akan membuat hidup kita lebih sejahtera. Produk open source kan tidak selalu harus gratis, tidak ada duitnya, pasti bisa dimonetize, dan itu bisa untuk kelanjutan, ya apa istilahnya kemarin ya, logika tanpa logistik, kata teman saya Om Munir. Logika tanpa logistik juga susah. Nah, bagaimana caranya kita untuk meraih itu? Ya kita juga harus bangun strategi. Apapun itu harus kita bangun strateginya. Gimana caranya dengan segala yang kita sukai di dunia teknologi juga akan membuat kita punya strategi ke depan untuk mencapai apa yang kita inginkan. Hidup yang lebih nyaman lah, gitu kira-kira. Kan programmer juga butuh jalan-jalan, programmer juga butuh keluarga dan sebagainya. Susun strategi kita untuk gimana caranya membangun karir. Jadi jangan hanya kerja coding saja, tapi juga kita juga bangun strategi untuk kebaikan kita. Iya, sudah selesai. Saya kembalikan ke materi. Materinya sudah selesai. Siap ya, siap. Oke, terima kasih Pak Peter untuk sharingnya. Kita akan masuk ke Q&A ya. Udah ada beberapa pertanyaan. Sudah buka studio. Oke, saya nggak bisa baca. Dibacain aja. Bisa. Ini kita share dari sini. Coba. Kelihatankah, Pak Peter? Ya, tunggu. Saya close dulu. Close. Oke, siap. Oke. Kita mulai dari pertanyaan paling pertama, paling asfaltnya paling banyak. Wah. Nah, ini pertanyaannya dari Bay Haki. Pertanyaannya adalah, saya fresh graduate. Bagaimana teknik belajar untuk saya yang baru lulus agar mampu memahami suatu bahasa agar efisien dan cepat? Bagaimana menurut Mas Peter? Iya, oke deh. Ini pertanyaan memang frequently most FAQ. Begitu banyak sekali lulusan yang pada bingung mereka mau belajar. Saya terus terang kalau untuk mereka yang mau fresh grade, saya sih kalau memang mereka minatnya seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka minat mau jadi programmer, udah kalian kerja aja di mana, kerja di tempat dimana kalian bisa mulai belajar programming. Gaji udahlah lupakan dulu, pasti kecil sudah. Tapi paling tidak di situ adalah kalian mulai belajar untuk belajar real case. Jadi programmingnya ini benar-benar hal yang nyata yang kalian kerjakan. Kalau di kampus mungkin masih study case, nah ini real case. Nah jadi kalau teman-teman yang fresh grade, kalian memang terpaksa karena memang kurikulum yang kalian tidak terlalu banyak yang cocok dengan kebutuhan market. Jadi kalau banyak yang fresh grade yang begitu masuk ke industri kaget, waduh,
saya pelajari ini sesuai kebutuhan market. Jadi ya cara mengakalinya gimana? Karena sudah lulus, ya sudah belajar lagi terpaksa. Tetapi kalau mereka yang belum lulus, belajarnya dari dua jalur. Mereka belajar di kampus, kelarin ijazahnya, dapatin ijazahnya, tapi sembari di sisi lain juga mereka belajar dari community. Belajar untuk bertanya di community. Mereka ngikutin perkembangan di community. Jadi begitu selesai, setidaknya mereka bawa ilmu dari ijazahnya dari kampus, bawa skill dari komunitas. Jadi biasanya masuk ke pasarnya itu jadi lebih mudah. At least jadi programmer junior juga oke, masih bisa. Mungkin kayak gitu kali, Mbak Kristi. Oke, terima kasih Mas Peter. Berarti kalau yang baru lulus atau yang baru mau lulus, cari pengalaman sebanyak-banyaknya ya? Iya dong, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Peter, ini agak berbeda pertanyaannya. Dari Bapak Opik Sutisna, halo Om Jack, bagaimana cara mendongkrak kemampuan berkomunikasi kita agar dipercaya nyaman ketika bergaul sama orang? Iya. Komunikasinya gimana nih Mas? Iya nih, saya programmer yang disuruh belajar ilmu komunikasi nih. Oke, apa sih? Sebenarnya saya juga bukan pakar komunikasi, tapi memang cara terbaik buat kita untuk belajar komunikasi ya kita latihan lah. Mungkin pertama kita coba bikin kelas yang kecil-kecil dulu. Kalau misalnya komunikasi dalam yang dimaksud adalah berbagi di audiens ya. Mungkin cobalah bikin semacam workshop kecil yang pesertanya 2-3 orang dulu deh. Di situ kita mulai melatih berkomunikasi. Kita mulai coba belajar, kalau kita kasih sampaikan materi ini, nanti kira-kira feedbacknya gimana. Pertama kita berhadapan dengan 2-3 orang, lama-lama 5, lama-lama 10, lama-lama 100, lama-lama 1000. Lama jadi pembicara di Sabah, kan mantap gitu kan. Nah jadi mulailah dengan hal yang kecil, karena kita lebih kepada untuk menggali potensi kita, untuk kita bisa berkomunikasi nggak. Jadi situ kita belajar. Jadi kita jadi guru, tapi kita yang banyak belajar sebenarnya. Nah, itu mungkin cara yang paling simpel. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Rido Gandara Hardi. Sekarang ini apa bisa dikolaborasikan antar programmer old dan millennials agar profesi software engineer ini semakin dikenal oleh masyarakat? Kayaknya kenal saya nyaranya. Itu sebenarnya kembali kepada masing-masing orang, karena tiap orang itu secara HR kan sebenarnya setiap orang punya profil yang berbeda-beda. Jadi kalau mau dibilang bisa apa tidak, ya tergantung orangnya. Karena tidak semua programmer old juga bisa bekerja sama. Sometimes ada di beberapa instansi yang programmer old-nya itu terlalu menara gading, susah dikontak. Tapi tidak semua kok, ada juga programmer old yang punya keterbukaan. Jadi sebenarnya lebih kepada kalau mau dibilang bisa bekerja sama ya tentu bisa. Pendekatannya itu loh. Bagaimana cara kita PDKT. Kan sebagai human kan ya udahlah, lepaskan dulu embel-embel programmernya. Kalau kita sama orang lain sudah enak, pasti juga jadi lebih enak dalam segala hal untuk bekerja. Jadi bukan karena programmernya, tapi lebih kepada kemanusiaan kita. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain, mungkin itu akan membuat kita bisa bekerja sama antara programmer old school dengan milenial. Pasti seharusnya bisa sih. Oke. Masuk pertanyaan berikutnya ya Pak Peter. Nah ini ada yang menanyakan bagaimana nasib web developer ke depannya, karena sekarang banyak perusahaan yang sudah migrasi ke mobile. Oke, ini pertanyaan bagus. Jangan khawatir untuk jadi programmer web developer, karena saya ngelihat bahwa sebenarnya sektor programming itu semua akan lari ke 3 hal. Pertama dia akan lari ke konsol, eksekusi konsol yang tadi saya ngomongin soal otomatisasi. Yang kedua akan lari ke API, dan yang ketiga akan mungkin lari ke mobile. Oke, banyak sekarang orang yang jadi programmer mobile, tapi kan mobile tanpa API mati aplikasi mobilenya. Mana bisa ada aplikasi mobile yang tidak akan interaksi dengan data. Datanya sedangkan ada di cloud atau ada di on-premise, dan komunikasi dari mobile menuju ke
datanya itu kan harus pakai API, dan API yang paling banyak dipakai sudah pasti web API. Jadi web dan mobile ini akan jadi sohib sejati sampai selama-lamanya. So don't worry. Belajar web dari sekarang, kalian bikin API yang bagus, nanti biar ada developer yang bikin mobile-nya, terus dia akan konsum API yang bisa bikin pakai web. Nah, itu akan jadi dua sohib sejati sampai selamanya. Jadi don't worry, nggak usah khawatir. Web developer masa depannya masih mantap. Oke, baik. Berarti jangan khawatir ya, teman-teman. Untuk pertanyaan untuk karir developer, sebaiknya generalis atau spesialis? Apakah kita bisa survive dengan satu bahasa pemrograman saja? Oke, ini pertanyaan juga bagus. Kalau untuk menentukan bahwa kita seorang generalis atau spesialis juga, itu sebenarnya kita ikutin aja tesnya. Karena bisa jadi kita generalis, bisa juga spesialis, tidak ada patokan sebenarnya. Karena tiap orang itu kan punya interest yang berbeda-beda. Pertanyaannya, apakah seorang generalis itu bisa jadi spesialis? Bisa juga. Sekarang kayak Mark, pendiri Facebook, itu kan dia founder, sebagai founder. Jelas dia spesialis. Tapi ketika perusahaannya makin grow, makin besar, anak buahnya makin banyak, dia itu bukan ngurusin lagi, tapi ngurusin anak buah bawahnya. Itu yang membuat dia jadi generalis. Jadi sebenarnya perbedaan utama dari spesialis generalis itu lebih kepada siapa yang kamu hadapi. Kalau kamu banyak berhadapan dengan tools doang, itu kamu spesialis. Kamu ngerjain programming, kamu ngerjain coding, gambar, itu kamu spesialis. Tapi ketika kamu mulai berhubungan sama orang, ada orang. Nah, itu kamu akan berada di satu lingkungan generalis. Karena yang dihadapin ini bukan mesin nih. Mesin di shutdown silakan. Tapi kalau misalnya orang, nggak bisa di shutdown itu, nanti dia bisa ngamuk. Nah, jadi belajar generalis itu lebih kepada kita mulai punya human skill sebenarnya. Itu definisi yang generalis sebenarnya, sederhananya kayak gitu. Jadi lihat aja, kalau memang kamu punya interestnya di spesialis, di generalis, ya udah dalamin aja generalis, jadi manajer lah, jadi GM atau mau jadi direktur atau whatever. Nah, kalau misalnya spesialis bisa jadi tenaga ahli, toh juga tenaga ahli banyak advisor yang dibutuhkan, itu spesialis juga. Tinggal dibedain aja. Sekarang pertanyaan, apakah bisa survive dengan bahasa programmer satu saja? Mindsetnya benar, tapi perlu diluruskan. Bisa nggak survive dengan satu bahasa? Bisa. Tetapi yang harus ditekankan adalah formasi angsa, di mana ketika kita belajar satu bahasa programming, kita juga belajar bahasa wawasan-wawasan yang lain yang akan mendukung bahasa satu programming. Misalnya nih, PHP misalnya gitu. Saya mau spesialis di PHP aja. Oke, enggak masalah kamu jadi expert di PHP. Tapi bukan berarti nggak bisa sama JS, Python, sama Perl, sama Angular atau dunia JS buat bisa. PHP yang ada di depan itu yang yang teknologi-teknologi yang lain itu yang akan mendukung kita punya bahasa programming. Jadi sebenarnya satu tapi bantuannya banyak gitu. Jadi bukan kalau kita hanya menguasai satu, terus kita hanya akan terkungkung ke situ, enggak. Justru enggak. Kita kuasai satu tapi yang lain itu akan jadi supporting tools dari bahasa programming yang kita kuasai. Akhirnya apa? PHP itu akan jadi powerful. Begitu juga dengan mereka yang ada di kamu mungkin siapa nih, Rian mungkin belajar, wah orang sekarang lagi ngomongin React nih, keren gitu, kayaknya belajar React itu keren. Memang keren, tapi kalau cuma React doang itu juga jadi nggak keren. Kenapa nggak keren? Karena React juga butuh teknologi-teknologi lain yang akan mensupport dia. Tanpa teknologi tools lain dia jadi nggak keren. Nah, jadi jangan sampai Rian punya wawasan bahwa saya belajar satu bahasa aja kayaknya cukup. Enggak. Saya punya belajar banyak bahasa, enggak. Satu aja juga bisa, tapi yang lain itu, tools yang lain itu menjadi supporting dari satu bahasa yang kita kuasai. Kurang lebih kayak gitu. Itu sih definisi Bu Mbak Kristi. Oke. Pak Peter, ini ada satu pertanyaan yang tadinya di bawah terus banyak yang vote nih. Ini lebih ke pengalaman Pak Peter sendiri kayaknya. Pertanyaannya adalah, mengapa masih stay bahasa HP? Apa bahasa pemrograman lain yang digeluti sama Mas Peter? Oke. Actually saya sudah 20 tua sih sebenarnya saya. Sudah 20 tahun ada di dunia teknologi. PHP itu bukan satu-satunya yang saya kuasai. Sudah dari 20 tahun lalu saya belajar Fox Pro, terus masuk ke Java, terus ke
Confucian, terus masuk ke PHP, baru Yi framework itu udah 20 tahun terakhir. Sebenarnya bukan karena saya tidak pingin belajar, seperti yang pertanyaan tadi si Ryan sebenarnya. Sekarang masih di PHP, karena menurut saya PHP memang masih meng-cover apa yang dibutuhkan. Jadi bukan soal PHP-nya jelek, tapi kebutuhannya masih segitu dan masih mumpuni. Jadi kalau di bahasan-bahasan di komunitas, ini lebih ke use case sebenarnya. Saya sebenarnya masih stay di PHP karena sejauh ini yang saya perlukan dalam organisasi di Titan ini, PHP itu masih cukup mumpuni. Karena mau bikin grafik, bisa, PHP, bikin machine learning, PHP juga masih bisa. Mau bikin API, PHP juga masih oke. Terus mau bikin apa lagi? Mail system, pakai PHP juga masih oke. So kenapa saya harus pakai yang lain kalau PHP-nya masih bisa? Gitu sih sebenarnya, lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi bukan karena saya tahu bahwa PHP itu mungkin yang jelek, tergantung dong. Jadi senjata itu akan bergantung sama orang yang pegangnya. Jadi man behind the gun-nya. PHP mungkin berjelek, tapi kalau sama orang yang tepat, itu bisa jadi senjata yang sangat mematikan. Itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Peter. Nah, ini ada lagi pertanyaan juga yang di vote. Pertanyaannya adalah, saya dulu mau jadi programmer, dalam kurung sekarang enggak. Tapi sepertinya demand skill rata-rata perusahaan itu lucu, kayak jadi Superman, alias harus bisa semua. Gimana tanggapan Pak Peter mengenai hal ini? Oke, sebenarnya di dunia, kalau dalam, ini pendapat pribadi saya aja, mungkin bisa salah atau tidak, tapi sebenarnya dalam perspektif saya sebagai orang IT, di luar sana itu cuma ada dua jenis perusahaan. Perusahaan teknologi dan perusahaan non-teknologi, itu aja. Bedanya di mana? Perusahaan teknologi adalah perusahaan yang memang rely on teknologi untuk bangun bisnisnya. Dan kebanyakan startup adalah perusahaan teknologi. Mereka benar-benar rely on teknologi dan ya udah, tanpa teknologi perusahaan itu udah collapse. Sedangkan di sisi lain ada perusahaan non-teknologi, di mana teknologi itu hanya sebagai supporting tools untuk mendukung bisnisnya mereka. Kalau kita mau berkarir di perusahaan yang teknologi, di startup-startup kayak gitu, jelas kita nggak mungkin jadi full stack developer atau seperti yang dibahas di sini, pekerjaan yang super gitu. Di perusahaan teknologi itu nggak bakal terjadi. Setiap orang akan di patron berdasarkan scope job yang sudah di partisi-partisi. Spesialis ini, spesialis ini. Sedangkan kalau kita mau berkarir di perusahaan non teknologi, di mana teknologi itu jadi alat bantu, udah pasti kita akan jadi Superman. Sudah pasti. Kenapa? Karena di perusahaan itu teknologi apa aja mereka akan berusaha pakai supaya membantu bisnis utamanya itu akan grow. Sama seperti Titan. Titan itu bukan perusahaan teknologi. Titan itu perusahaan yang non teknologi, tapi teknologi diinjek ke dalam sini untuk bagaimana supaya penjualannya bisa tinggi. Orang bisa bertransaksi online, punya fitur untuk pembayaran online dan sebagainya. Mau tidak mau kita harus jadi Superman. Jadi kalau memang kamu mau masuk ke perusahaan non teknologi, ya harus accept bahwa kamu bakal jadi Superman di sana. Setidaknya ada dua tutorialnya sekali kita dihadapin. Ya jadi programmer, jadi networking, ya jadi IT support juga kali dan sebagainya. Tapi begitu kita masuk perusahaan teknologi, nggak mungkin. Ketika kamu di patron jadi UX design, udah cuma UX aja yang diurusin, yang lain diurus sama yang lain. Itu sih mungkin jawaban saya. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Bayu. Sebentar. Nah, ini pertanyaan adalah, gimana kita berani ambil project dengan tidak takut dengan resiko? Dengan pengalaman yang belum jauh, gimana bisa meminimalisir kegagalan project? Oke. Memang ini agak kembali ke kepercayaan diri tiap-tiap developer ya. Tapi kalau dulu saya biasanya untuk latih, biasanya saya berani terima project dengan harga yang murah dulu. Tujuannya ya dia resikonya di dia kecil, resiko saya juga kecil. Jadi mungkin saya akan rugi memang, karena namanya juga saya mau belajar. Seperti yang saya bilang tadi, saya ngerjain itu mungkin dengan kenekatan. Tapi kan tujuannya mau belajar nih. Ada tools yang saya pingin kuasai tapi nggak ada use case-nya. Nah, dengan ada project ini kan saya ambil, ya udah, saya agak rugi-rugi dikit, ya agak berhemat dulu lah, karena mungkin tidak menghasilkan keuntungan yang banyak, tapi setidaknya kan bisa survive. Toh kalau cuma menghitung kecil besarnya itu kan gampang.
berapa sih biaya yang akan kita keluarkan untuk proyek ini? Ambil aja minimumnya, misalnya dengan 2 juta, 3 juta per bulan, hidup nggak? Ah, hidup lah, udah jual aja dengan angka segitu dulu misalnya. Terus cuma 1 bulan, paling tidak yang untung sih enggak, tapi kan di situ kita mulai take risk dengan resiko yang lebih minim. Artinya kita juga nanti nggak akan merugikan si orang yang bersangkutan, yang punya proyek, dan kita juga. Tapi penting untuk membangun rasa percayanya diri dulu, bahwa kita komit untuk menyelesaikan, karena itu yang paling inti. Bahwa kita terima proyek itu, kita harus beresin, jangan sampai nggak diterusin. Harus benar-benar whatever it takes itu harus diselesaikan. Nah, dari situ kalau kita sudah pede dengan pekerjaan yang kecil, setidaknya kan kalau ada proyek yang sama kita bisa kasih harga yang lebih mahal atau mungkin lebih tinggi. Di situ kita udah mulai belajar. Jadi itu mungkin cara untuk menghindari. Terima dulu proyek yang jangan susah-susah. Atau kalau requirement-nya yang terlalu banyak, ya kitanya yang kecilin. Pak, jangan bahas satu kecil dulu ini, yang penting berfungsi dulu. Yang penting webnya tampil dulu deh. Yang penting sudah di host di exabyte, sudah jalan dulu kalian. Nah, itu sampai di situ aja dulu, customer udah bisa kasih komplain, kan udah bisa jalan. Kan itu masih simple, company profile. Nah, begitu mulai jalan, ada penambahan fitur. Nah, ini kan kita udah mulai ada percaya diri. Jadi kemungkinan ya kita sudah bisa naikin harganya atau dan sebagainya. Oh, lebih percaya diri. Itu mungkin Oke, Waiter, berarti kesimpulannya adalah berani dulu ambil proyek yang kecil untuk sambil mengasah kepercayaan diri dan juga skill kita sekalian. Iya, kira-kira begitu. Ini banyak lagi Pak Peter, ini lebih ke pengalamannya Pak Peter nih, pertanyaan dari Dwi B. Putri. Apakah selama berkarir, Pak Peter pernah mengalami kegagalan di titik terendah? Kalau pernah, bagaimana cara Bapak membangkitkan diri kembali di saat itu? Waduh, mau reveal udah mulai ini. Oke, titik terendah saya itu tahun 2010. Tahun 2010 itu sebenarnya turnover-nya saya itu adalah ketika waktu itu kegagalan yang membuat saya mesti resign dari perusahaan yang lama karena something yang saya tidak bisa ceritakan di sini. Intinya saya sudah ada di level yang cukup tinggi. Middle, tiba saya keluar dan akhirnya saya harus bergaji sepertiga dari perusahaan sebelumnya, dan itu terendahnya. Tetapi saya nggak pernah menyesali kondisi tahun 2010 itu. Kenapa? Dari situ justru saya belajar sesuatu yang baru. Apa yang saya pelajari adalah apa yang saya sharingkan hari ini. Karena dari 2010 ke bawah itu saya nggak punya kepercayaan diri untuk berbagi, untuk sharing, untuk berbagi ilmu sama orang lain. Saya terus terang nggak punya itu, dan saya nggak mau melakukan itu. Tetapi gara-gara 2010 itu yang titik terendah itu, saya akhirnya punya kepercayaan diri bahwa sebenarnya saya juga punya cara untuk berkontribusi bagi masyarakat. Dengannya apa? Bergabung di komunitas PHP Indonesia, berbagi di sana, bikin workshop kecil-kecilan, terus diajak jadi pemateri, jadi pembicara, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, sampai hari ini ditodong sama Exabyte. Ya, kira-kira begitulah. Ini sebenarnya adalah perjalanan itu di start dari 2010 itu. Jadi, don't worry, kalau gagal di titik terendah itu, it's okay, biasa saja. Don't worry, karena itu bisa jadi turning point untuk bisa melompat lebih tinggi, kira-kira gitu. Yes. Oke, baik. Berarti teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami kegagalan, jangan ragu, jangan takut untuk kembali bangkit dan belajar lagi dan terus berusaha ya, teman-teman. Ya. Iya, kalau masih ada pertanyaan. Belum habis ya waktu saya ini. Itu tadi ada di foto, jadi bisa. Gak apa-apa ya. Banyak nih yang nanya. Waduh, galau. Ini Pak Peter. Kita masih punya waktu sih untuk jawab beberapa pertanyaan lagi. Oke. Nah, boleh kita jawab pertanyaan dari Ahya. Kalau boleh tahu, apa kesalahan yang sering dilakukan startup, Pak? Saya bukan pakar yang untuk jawab itu, tapi yang saya tahu adalah founder-foundernya yang banyak yang terlalu idealis. Mereka terlalu banyak memikirkan rencana yang mewah,
padahal sebenarnya nggak dibutuhkan. Jadi banyak yang saya dengar dari sharing-sharing mereka yang jadi founder startup, kalau memang kita mau bangun dari startup, kita mulai aja dulu dengan apa yang bisa kita hadapi. Jangan terlalu memikirkan fitur-fitur yang mungkin belum tentu akan dipakai sama orang. Jadi kita harus tetap melakukan namanya riset pasar. Dengan semua yang kita lakukan, kita cek di market apakah visible nggak kita punya produk yang kita akan tawarkan. Kita harus benar-benar harus melakukan riset ini. Pakar-pakar yang di marketing mungkin lebih tahu soal ini, tapi itu kesalahan yang terbesar. Mereka itu selalu berpikir, wah kayaknya saya kalau bikin startup ini akan punya fitur A, B, C, D, E, F sampai Z. Padahal yang cuma dibutuhkan cuma hanya doang. Nah, jadi sudah bikin susah-susah, udah bikin mewah-mewah, begitu deploy itu market ternyata nggak diterima. Ini dia kesalahan terbesar. So, jangan lupa kalau bangun startup, aspek yang harus perhatian itu mathematical tapi human skill. Ketika orang-orang sudah membangun startup, yang paling penting itu adalah keutuhan dari setiap orang-orang yang tergabung di startup itu. Jangan sampai clash. Ini kan fitur-fitur apa istilahnya, skill-skill yang banyak dilupakan sama founder-founder. Mereka terlalu mikirin teknologi, lupa aspek manusianya. Padahal aspek manusianya juga penting. Itu sih mungkin. Semoga menjawab. Oke, Pak Peter. Satu pertanyaan terakhir. Ini mungkin juga pertanyaannya pasti banyak ditanyakan oleh teman-teman developer kita yang mungkin sudah berkeluarga juga, kemudian sibuk juga di kantornya. Nah, kalau Pak Peter sendiri, gimana nih dalam memanage waktu sehari-hari? Apakah ada kendala? Dan apa tipsnya untuk bisa manage waktu untuk coding? Oke. Saya itu sangat mengagungkan yang namanya automation. Segala sesuatu yang bisa di-automation, saya akan automation. Jadi saya akan selalu banyak menghabiskan effort programming saya di hal-hal yang sifatnya otomatis. Artinya apa? Saya tuh pingin bikin pekerjaan saya itu nggak perlu di-manage setiap hari. Kalau bisa kerja sendiri deh. Nah, jadi tujuannya adalah, kalau saya bisa mengotomatisasi semua pekerjaan, saya punya banyak waktu untuk mengerjakan yang lain. Termasuk sharing kayak gini. Karena saya tahu banyak developer di level saya yang sebenarnya mereka punya banyak waktu tapi nggak bisa ngatur. Kenapa? Karena terlalu banyak disibukkan dengan pekerjaan yang rutin. Padahal ini sesuatu yang bisa diotomatisasi. Nah, saya itu punya otomatisasi mungkin ada sekitar 100 kali otomatisasi. Semua itu dijalankan secara otomatis. Tujuannya apa? Supaya saya nggak perlu ngerjain lagi. Ini lupa dikerjain. Aduh, nanti kalau cuma mikirin itu, saya jadi nggak ada punya waktu untuk sharing. Jadi kuncinya adalah apa yang work untuk di automation dibikin otomatisasi. Jadi kita tidak punya pekerjaan berulang yang kita kerjakan terus berulang. Deploy dikerjakan, kita lagi ngerjakan. Coding sebisa mungkin kalau memang bisa otomatis. Nah, itu cara tips dalam memanage waktu. Sisanya adalah passion sih sebenarnya. Kalau saya lihat lebih kepada passion. Saya mungkin karena passionnya di community, jadi rasanya saya selalu ada waktu kalau itu bicara mengenai community, saya selalu menyediakan waktu. Tapi begitu ada orang yang nanya-nanya di inbox, Pak, saya mau belajar programming, boleh nggak diajarin? Saya nggak mau yang begitu. Silakan belajar sendiri aja. Karena buat saya itu akan takes time kalau misalnya saya mau mengerjakan hal-hal yang cuma ngabisin waktu. Jadi lebih ke passion. Saya passionnya berbagi. Kalau ada kesempatan, opportunity untuk berbagi, saya pasti berbagi. Dan saya akan selalu siapin waktu. Jadi mungkin banyak orang yang kaget, bisa programming juga, bisa sharing, ya karena itu pekerjaan saya itu banyak kan dimatis. Jadi saya tinggal monitor aja, ini lancar. Oke, so far so good. Gitu sih. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Ini sepertinya masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah, tapi kan Pak Peter tadi sempat ada bilang juga bahas tentang komunitas. Mungkin Pak Peter bisa info juga nih ke para pendengar kita, komunitasnya Pak Peter itu seperti apa? Kalau teman-teman yang lain mau join gimana? Mau mungkin ikut kalau Pak Peter sharing lagi dan ngobrol sama Pak Peter, itu gimana caranya? Mungkin boleh di-share juga nih Pak Peter. Yes. Oke, ya mungkin teman-teman banyak yang sudah dengar atau yang mungkin belum juga dengar. Ya, PHP Indonesia adalah komunitas yang berbasis di Facebook sebenarnya. Jadi silakan dicari PHP Indonesia, PHP ID. Di situ nanti akan ketemu. Dan kita juga punya
50-an grup satelitnya. Jadi untuk pecahan dari setiap dari main grup itu, jadi teman-teman yang mungkin gabung pertama kali di Facebook tapi punya interest yang berbeda-beda nanti akan diarahkan baik berdasarkan domisili, misalnya di luar kota. PHP Indonesia itu ada di 34 kota di Indonesia, jadi don't worry, pengurusnya aktif semua dan mereka di kota, jadi gabung grupnya berdasarkan domisili dari 34 kota, atau juga gabung berdasarkan interest, misalnya framework, berdasarkan framework, atau berdasarkan tools yang lain juga banyak. PHP Indonesia sendiri memang namanya doang yang PHP Indonesia, tapi sebenarnya stack yang kita bahas di dalam itu bukan hanya PHP, tapi sebenarnya semua. Karena Facebook sudah nggak ngasih kita ganti nama, ya udah dari 2008 sampai sekarang ya namanya jadi PHP, padahal di dalamnya juga kita bisa bahas segala hal. Kita mau bahas marketing, kita mau bahas non-technical, mau bahas cloud, mau bahas NoSQL, mau bahas database RDBMS dan sebagainya juga masih diperbolehkan. Jadi don't worry, feel free, nanti teman-teman yang sudah gabung pasti akan punya jalurnya nanti. Itu kan cuma pintu masuk, nanti kalian akan masuk ke channel-channel yang lain, ada banyak. Di WA, di Telegram, di YouTube, di mana lagi ya? Di Instagram ada semua. So, itu mungkin yang mau gabung ke PHP Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter. Buat teman-teman yang mau join, bisa langsung cari di Facebook PHP Indonesia. Nanti akan diarahkan lagi berdasarkan interestnya teman-teman juga ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Peter untuk sharingnya hari ini. Dari Excelsis mengucapkan terima kasih banyak. Dan juga dari teman-teman peserta juga banyak nih di chat yang bilang dicerahkan oleh sharingnya Pak Peter hari ini. Asing. Terima kasih banyak Pak Peter. Oke, baik. Sama-sama. Saya langsung end-call atau gimana nih? Teman-teman, kita ya boleh di end-call aja Pak. Thank you Pak. Well.